Pemirsa selanjutnya kami sudah tersambung bersama Komandan Satgas Media Komando Operasi TNI HBMA Letkol ARH Yogi Nugroho. Pak Yogi, selamat siang. Selamat siang. Baik, Pak Yogi, sejauh ini bagaimana pada saat pertama kali ada informasi bahwa akan ada pembebasan sandera? Bagaimana kronologi jelasnya pada saat ada informasi ini, Pak Yogi? Baik Mbak, terima kasih banyak atas waktunya pada kesempatan ini. Pertama-tama kami, para prajurit TNI beserta seluruh personel Polri yang bertugas di Papua, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Panglima TNI, serta Bapak Kapolri yang telah memberikan perhatian serta arahan kepada kami semua aparat keamanan yang bertugas di Papua, sehingga melalui kerjasama yang baik TNI Polri dengan seluruh stakeholder yang berada di Papua dapat melaksanakan amanah untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran pembebasan sandera pilot Susi Air Captain Philips yang dapat dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 September 2024. Dan secara singkat kami perlu sampaikan bahwa mekanisme pembebasan ini telah dilaksanakan dengan menggunakan sebuah helikopter dari Kampung Yuguru, dan selanjutnya heli ini mendarat di airstrip Lanut Timika, dan selanjutnya saat ini kondisi Captain Philips dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, berada di Lanut Timika. Demikian, Mbak. Baik, itu adalah kronologinya tadi yang disampaikan. Kemudian ini lokasi tepatnya pembebasannya di Kampung Yuguru ya, Pak Yogi ya. Pada saat itu bagaimana kondisi di sana, kondisi masyarakat dengan mengetahui informasi ini? Jadi memang Kampung Yuguru sampai dengan saat ini juga situasi masih aman, terkendali, dan mekanisme pembebasan ini memang dalam situasi yang kita amankan, sehingga mekanisme kegiatan pembebasan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan sedikit pun, Mbak. Kemudian bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan perwakilan dari KKB Egyanus Kogoya ini pada saat dilakukan pembebasan sandera ini, Pak Yogi? Memang kita pada saat pembebasan ini menggunakan aset yang ada di sana, dan tentunya dapat kita komunikasikan dengan baik sehingga mekanisme pembebasan ini tidak perlu adanya tindakan ataupun aksi bersenjata, dan dapat menjaga keamanan serta keselamatan dari Captain Philips itu sendiri, Mbak. Pak Yogi, kemudian setelah sudah berhasil dibebaskan sandera KKB Egyanus Kogoya ini, apa langkah selanjutnya? Kapan dilakukan pemulangan dari Kapten Philip Mark Martens kepada keluarganya? Ada langkah-langkah apa saja? Baik, Mbak, terima kasih. Jadi saat ini memang sedang kita lakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan pengembalian Captain Philips kepada keluarga yang akan direncanakan hari ini juga, dan harapannya tentu kondisi kesehatan, keselamatan Captain Philips akan terus kita jaga sampai dengan yang bersangkutan kembali ke keluarganya nanti, Mbak. Apa saja persiapan pendampingan yang disiapkan dari Satgas untuk Kapten Philip pada saat akan pulang nanti? Jadi kita telah melakukan pemeriksaan kesehatan, Mbak. Setibanya tadi Kapten Philips di Lanut Timika, kita lakukan pengecekan kesehatan dan memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan memang betul-betul dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan pergeseran melalui udara nanti untuk bisa kembali ke keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, Mbak.
Oke, dari tadi sebenarnya mungkin publik masih menanti ya, Pak Yogi ya. Apa yang disampaikan oleh Kapten Philip pada saat sudah berhasil dibebaskan dari sandera KKB ini, pada saat baru pertama kali bertemu dengan teman-teman dari Satgas Damai Kartens? Terima kasih Mbak. Jadi kebetulan kami pribadi tadi juga sempat berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Tentu yang pertama kita tanyakan bagaimana kondisinya dan yang bersangkutan menyampaikan dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit sedikit pun. Dan kemudian yang pertama juga beliau sampaikan, beliau mengucapkan terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini yang bersangkutan dapat berada di lingkungan yang berbeda dari tempat yang bersangkutan di Sandra sebelumnya. Dan selanjutnya yang bersangkutan juga sudah sempat berkomunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa kondisinya sehat, aman, dan dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Demikian, Mbak. Pada saat ada informasi bahwa Kapten Philip akan dibebaskan hari ini, apakah ada kerabat, keluarga, rekan-rekan kerja dari Kapten Philip yang ada di sana? Kebetulan memang operasi ini kita laksanakan dengan penuh kehati-hatian, karena jangan sampai upaya yang baik ini akan dapat mengganggu mekanisme kegiatan pembebasan. Oleh karenanya memang belum ada sanak saudara ataupun keluarga yang berada di lokasi pembebasan, Mbak. Dan ini memang kita utamakan adalah faktor keamanan, keselamatan, dan kesehatan Kapten Philips. Demikian, Mbak. Oke, 1 tahun 8 bulan disandra oleh KKB Egyanus Kogoya ini bukan waktu yang sebentar, Pak Yogi. Pada saat dalam 1 tahun 8 bulan itu dilakukan negosiasi, boleh Anda ceritakan mungkin bagaimana sebenarnya dinamikanya di lapangan pada saat melakukan komunikasi dengan pimpinan KKB ataupun perwakilannya? Baik, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Jadi mekanisme pembebasan ini tentu kita lakukan dengan kerjasama yang baik TNI Polri dengan segenap stakeholder yang ada di Papua, melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan segenap lapisan masyarakat, sehingga kita bahu-membahu bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pembebasan ini dapat dilaksanakan melalui soft approach dengan pendekatan yang tanpa adanya tindakan kekerasan maupun aksi bersenjata. Dan memang kendala komunikasi khususnya jarak jauh yang memang masih ada keterbatasan, namun dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, kendala ini dapat diatasi sehingga pada hari ini merupakan hari yang bersejarah dan memberikan kebahagiaan tersendiri khususnya bagi Kapten Philips yang menjadi objek dari penyanderaan ini, Mbak. Demikian. Pada saat proses negosiasi komunikasi itu, apakah ada bantuan-bantuan juga yang datang dari pemerintah Selandia Baru pada saat akan melakukan pembebasan seperti ini, Pak Yogi? Kita juga berkomunikasi, Mbak, dengan negara Selandia Baru karena Kapten Philips masih merupakan warga negara Selandia Baru, sehingga komunikasi dengan pihak Selandia Baru juga kita laksanakan. Demikian, Mbak. Kemudian tadi Presiden Joko Widodo juga sempat mengatakan supaya nanti untuk beberapa kegiatan-kegiatan pembangunan, bahkan membawa logistik ke Papua di daerah-daerah yang masih terpencil, itu harus didampingi oleh aparat. Pak Yogi, sejauh ini dari kasus yang sudah terjadi ini bisa jadikan pelajaran. Bagaimana penilaian Anda, pandangan Anda, kondisi di sana? Apakah memang memerlukan pendampingan seperti itu, Pak Yogi? Terima kasih, Mbak. Ini terkait dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Seluruh instansi di negara kita, termasuk juga pemerintah daerah, termasuk di dalam instruksi Presiden ini yang memang setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya. Dan bagi TNI sendiri, Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 tugas, Mbak, di sini. Kita melaksanakan kegiatan dukungan pengamanan, kemudian yang kedua kita membantu pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat,
serta kita melaksanakan komunikasi yang inklusif dengan seluruh pihak dalam rangka mewujudkan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Dan saat ini kondisi di Papua boleh dikatakan mengalami kemajuan yang pesat, khususnya untuk aspek fisik maupun non-fisik, Mbak. Demikian. Baik, oke Pak Yogi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Mudah-mudahan ini bisa jadi awal dari kerja Satgas Damai Kartens yang sudah berhasil membebaskan Sandra Philip Martens dan bisa kembali lagi bersama keluarga. Terima kasih Pak Yogi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.